Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamah. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah kaum muslimin, salat maghrib semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan segala puji hanya milik Allah, dan kita meyakini semua nikmat yang kita dapatkan hari ini, terkhusus pada malam hari ini, nikmat untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka mengkaji ayat suci Al-Qur'an, dalam rangka memetik pelajaran daripada kalamullah, daripada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya dan nabi sampaikan hingga kepada umatnya pada saat ini, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah setiap kita sama. Setiap kita dilahirkan dari perut ibu-ibu kita sama, dalam keadaan tidak mengetahui. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita dengan panca indera, melengkapi kita dengan pendengaran, penglihatan, dengan hati, pikiran, untuk kemudian itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, ya, ayat yang ke-79, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, ya, dalam surah An-Nahl ayat 79, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian semua dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kemudian kalian tidaklah mengetahui sesuatu. Jadi setiap kita yang lahir ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, ya, tidak mengetahui sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum yashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'allam, ya, fa innahu la yuladu ahadun aliman. Belajarlah kalian, kata beliau. Fa innahu la yuladu waladun aliman. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan alim. Ya, tidak ada yang langsung lahir pintar, ya. Ya, kecuali mungkin Nabi Isa, ini mukjizat, ya. Pas lahir bisa berbicara. Ini pengecualian, Pak, ya. Namun secara umum manusia itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, tidak ada yang mengetahui sesuatu apapun. Maka ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah lahir, sama seperti kita, Pak. Ya kan, sama-sama tidak tahu apa-apa. Namun bedanya mereka berupaya bersungguh-sungguh untuk belajar. Kalau kita kan enggak, ya. Hidup, ya, sebagian kita gitu, ya. Sebagian besar hidupnya ya untuk makan, minum, ya kan. Lupa akan
menuntut ilmu agama sehingga nggak tahu-tahu ya, bodoh terus. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kita menyampaikan ini agama, ini dalil, nggak paham saya apa itu dalil-dalil hadis hados. Kita bilang hadis, dia bilang hadis hados apaan itu? Pernah saya bayar suatu ketika ada bapak-bapak gitu kan, ingin nanya masalah agama ya. Saya awalnya nyangka dia memang betul bertanya, namun rupanya berceramah pula gitu kan. Saya tanya hadisnya, dia bilang apaan itu hadisnya? Ya nggak paham saya. Yang penting kebiasaan masyarakat saya seperti ini. Kebiasaan jangan diganggu-gugat. Apa itu hadis hados gitu. Subhanallah, Pak. Ini akibat kejahilan. Maka ini pentingnya menuntut ilmu agama gitu. Ya. Pokoknya saya seperti itu katanya. Ngotot pula Pak ya. Apa yang saya dapati dari kebiasaan orang tua dulu ya gitulah. Nggak ngerti mau apa itu dalil ya. Nggak tahu ya. Nah, subhanallah ya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, pentingnya kita menuntut ilmu. Maka untuk perkara yang bermanfaat seperti ini, Rasul mengatakan dalam hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah kalian terhadap perkara yang bermanfaat bagi kalian. Wala ta'jaz. Janganlah kalian lemah semangat. Jadi untuk perkara yang bermanfaat, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersungguh-sungguh, Pak. Maka untuk itu Pak ya, dalam menuntut ilmu ini kita harus selalu semangat Pak ya. Kalau seandainya futur ya, kita kembali berusaha menghilangkan kefuturan tersebut dan kembali bersemangat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan yang lalu, pada pembahasan kita mukhtasar ya tafsir Ibnu Katsir ini, ringkasan tafsir Ibnu Katsir ya, kitab Umdatut Tafsir yang ditulis ya, kembali yang diringkas kembali oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ini. Pada pertemuan yang lalu ya kita telah pada fasal yang terakhir yang menyebutkan keutamaan membaca surah Al-Fatihah dan disunahkannya mengucapkan amin ya, dan disunahkannya mengucapkan amin ya. Kemudian penulis kitab ini adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir ya. Kita tahu semua bahwasanya beliau adalah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Walaupun demikian beliau bukanlah fanatikus buta. Beliau selain bermadhab Syafi'i, beliau juga belajar dengan para ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau adalah di antara murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ashabuna wa ghairuhum, telah berkata sahabat-sahabat kami dan yang selain mereka. Jadi sahabat-sahabat kami ini, kalau beliau mengatakan seperti ini, maka maksudnya adalah ulama yang bermadzhab Syafi'i dalam fikih yang sama dengan beliau. Kata beliau, wa yustahabbu dzalika liman huwa kharijus shalah, dan disunnahkan hal itu yaitu mengucapkan amin ya, baik orang yang sedang di luar salat, wa yuta'akkadu fi haqqil musalli, namun sangat ditekankan bagi orang yang salat. Nah, jadi kalau seandainya kita baca ya Al-Fatihah di luar salat, boleh Pak. Ya, boleh juga kita mengucapkan amin. Wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita ucapkan amin, boleh. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i ini disunnahkan, ya disukai, mustahab hukumnya. Namun lebih ditekankan lagi bagi orang yang salat ya mengucapkan amin. Sawaun kana munfaridan au imaman au ma'muman. Ya, walaupun dia seorang munfarid, salat sendirian misalkan. Ya, mungkin dia salat sunnah rawatib misalkan. Ya, dia disunahkan untuk membaca amin. Au imaman, atau dia seorang imam. Ini lebih ditekankan lagi ya. Au ma'muman, atau dia sebagai seorang makmum. Fi jami'il ahwal, pada setiap kondisi ya dia boleh membaca amin ketika di akhir membaca surah Al-Fatihah. Kemudian beliau menyebutkan hadis. Nah gini Pak ya, para ulama seperti itu ya Pak ya. Jadi selalu ada ya kan, kalau seandainya hukumnya seperti ini, sunnah membaca amin, apa dalilnya? Langsung disebutkan ya kan dalilnya gitu. Karena memang ilmu itu ulama mengatakan, di antaranya Syekh bin Baz ya, al-ilmu huwa ma'rifatul haqqi bidalilihi ya. Kita mengetahui kebenaran dengan dalilnya, baru seorang itu dikatakan berilmu Pak. Nah, kalau seandainya seorang itu dia tahu itu benar tapi ditanya dalilnya nggak tahu dia kan. Nah,
Ini namanya muqallid ya. Belum dikatakan alim. Ya namanya orang alim itu Pak, dia tahu sebuah masalah agama, hukum agama dengan dalil alasannya tahu dia. Meskipun nanti ada permasalahan yang memang dalilnya dalil akli ya. Karena boleh jadi masalahnya adalah bukan masalah ibadah mahdhah. Misalkan ya masalah hukum rokok apa Pak ya. Itu kan kias dalilnya. Dalil kias itu analogi termasuk dalil akli, namun kias yang benar ya dibenarkan gitu Pak. Kemudian kata beliau langsung membawakan hadis ya Pak ya. Lima jaa fi sahihaini ya. Telah datang dari dalam sahihain Sahih Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda idza ammanal imamu fa amminu ya, idza ammana al imamu fa amminu, apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Ini menunjukkan perintah Pak ya, disyariatkannya makmum mengucapkan amin ya. Nabi mengatakan apabila imam mengucapkan amin ya maka makmum mengucapkan amin. Bagaimana posisinya ya? Apakah serentak? Iya, nanti dijelaskan di lanjutan hadisnya. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'mimal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena apabila aminnya imam itu berbarengan ya dengan aminnya malaikat, jadi malaikat rupanya siap-siap juga Pak ya. Jadi ketika orang sholat, jadi ada malaikat khusus memang memantau orang sholat. Ketika orang itu selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya malaikat ya sama-sama ada malaikat yang Allah ciptakan khusus ya untuk mengucapkan amin ya kan. Kalau aminnya imam ini berbarengan dengan aminnya malaikat, apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tapi kan kita nggak tahu, ini perkara gaib ya, mudah-mudahan saja ya, mudah-mudahan saja aminnya malaikat ya, aminnya aminnya imam dan aminnya kita berbarengan, kemudian berbarengan pula dengan aminnya malaikat. Jadi bagaimana kita yang seharusnya Pak, kalau kita bisa aminnya kita itu berbarengan dengan aminnya imam ya, maka jangan duluan gitu Pak ya, karena utamanya itu apabila berbarengan gitu. Idza wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, kan gitu hadisnya. Apabila aminnya imam itu berbarengan itu ya Pak ya dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah wali muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian Imam Muslim yang meriwayatkan hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda idza qala ahadukum fi sholati amin, apabila salah seorang di antara kalian dalam salatnya mengucapkan amin, wal malaikatu fis samai amin, kemudian malaikat yang di langit juga mengucapkan amin ya, fawafaqat ihdahumal ukhra, kemudian saling bertepatan ya, saling berbarengan antara satu sama lain takmin ya, aminnya antara orang yang sholat dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini payah keutamaan amin ya. Ini makanya sunnah mengucapkan amin ya, meskipun ada nanti kondisi-kondisi yang mana para ulama ya nanti ada yang lebih menyunahkan untuk mensirkan bacaan aminnya ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi sahih Muslim an Nabi Musa marfu'an, kemudian masih dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ya, secara marfu ya, marfu itu artinya dia mauquf ya, namun ya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Marfu'an itu artinya yang disandarkan ke Nabi ya. Iz qala, ketika dia berkata, siapa yang berkata? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi bersabda ya, ini disandarkan kepada Nabi namun ucapannya sahabat ya, Abi Musa. Kemudian beliau mengatakan iza qala ya'nil imam, apabila berkata yaitu imam, waladdallin ya. Ini surah penggalan kata yang terakhir dari surah Al-Fatihah
Jadi kalau imam mengucapkan waladhdallin faqulu, maka ucapkanlah amin. Ya, maka ucapkanlah amin. Yuhibbukumullah. Di sini ada kesalahan cetak yang punya kami ya. Ya, kalau dalam cetakan yang lain pakai ha ya, ini pakai jim. Ini beda arti apa ya? Kalau yujibukumullah artinya Allah akan mengijabahinya. Kalau yuhibbukumullah ya Allah akan mencintai kalian. Ya, namun dalam redaksi hadisnya kalau kita lihat pakai ha apa ya? Yuhibbukumullah ya. Jadi ini salah satu keutamaannya Pak yang mengucapkan amin ya. Jadi kalau seandainya seorang mengucapkan amin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Kemudian beliau melanjutkan wa qala ashabu malikin la yu'minul imamu wa yu'minul ma'mum ya. Kalau ya para sahabatnya Imam Malik ini maksudnya adalah ulama-ulama yang bermazhab Maliki ya, ulama-ulama yang bermazhab Malikiyah mengatakan la yu'minul imam, imam tidak mengucapkan amin, wa yu'minul ma'mum, akan tetapi yang mengucapkan amin adalah makmum. Jadi imam hanya mengucapkan waladhdallin saja, diam saja ya. Kemudian amin, makmum yang mengucapkan amin ya. Lima rawahu Malikun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Malik meriwayatkan ya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa iza qala waladhdallin, apabila imam mengucapkan waladhdallin faqulu amin, maka ucapkanlah amin ya. Maka menurut ya sebahagian dari ulama yang bermadzhab Maliki ya, maksudnya perintah Rasulullah ucapkanlah amin ini hanya bagi makmum, bukan bagi sahabat, bukan bagi imam ya. Ya al hadis ya, akan tetapi ya pendapat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ada pendapat yang lemah yang marjuh ya. Namun yang lebih kuat adalah sama-sama mengucapkan amin ya, karena dalil itu ya harus dikumpulkan satu sama lain ya. Tidak hanya memakai satu dalil, namun ya setelah dikumpulkan dalil-dalil semuanya mengenai pengucapan amin ya kan, maka pada dalil yang lain juga disebutkan tambahan makmun ya mengucapkan amin. Karena dalam hadis yang lain apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ini maksudnya apa? Makmum harus juga mengucapkan amin gitu. Nah, sehingganya di dalam catatan kakinya ya kan Syekh Ahmad Syakir beliau mengatakan walaisa fihi ma dilalatun lima yaqulu ashabu malikin ya. Tidak ada di dalam hadis tersebut dalil ya terhadap apa yang dikatakan oleh ya, para ulama yang bermadzhab Syafi'i bahwasanya ya kan imam tidak mengucapkan amin, yang amin itu hanyalah makmum saja ya. Dari hadis ini tidak bisa dipahami seperti itu, karena ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa makmum ternyata juga mengucapkan amin ya. Wasta'nasu aydan bi hadis Abi Musa wa qad qaddamna fil muttafaqi alaih. Kemudian juga ya mereka berdalil dengan hadis dari sahabat Abu Musa yang telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu hadis yang muttafaq alaih yang telah sepakat di atasnya, yakni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza amana al-imanu fa aminu ya. Padahal hadis ini adalah yang menjelaskan bahwasanya ya makmum ya imam juga mengucapkan amin, karena sangat jelas lafaz hadis ini ya. Rasulullah mengatakan idza amana al-imam, apabila imam mengucapkan amin ya. Apabila imam mengucapkan amin ya. Wa annahu alaihi salatu wasalam kana yu'minu idza qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin, adalah sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu mengucapkan ya amin ya apabila beliau membaca penggalan terakhir dari surah Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka beliau mengucapkan amin ya. Ini sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan amin ini disunahkan ya bagi imam, kemudian juga bagi makmum ya. Apabila bersamaan antara aminnya imam dan aminnya malaikah, ini bisa ya, menjadi sebab diampuni ya dosa-dosa imam tersebut dan dosa-dosa makmum
yang berbarengan aminnya dengan amin iman tersebut yang kebetulan mungkin berbarengan aminnya dengan amin malaikat. Nah, ini luar biasa sekali faedah atau keutamaannya. Kemudian kata beliau wahasilul khilaf, kemudian terjadi perbedaan, ya terjadi khilaf di antara ulama, annal imama in nasyat ta'mina jaharul ma'mumu bihi qaulan wahidan. Apabila imam itu lupa apa ya, mengucapkan amin, maka makmum ya mengucapkan amin akan tetapi satu kata saja. Maksudnya ya adalah satu aja makmum yang mengucapkannya gitu. Kalau seandainya terjadi kelupaan gitu. Jadi kalau seandainya imam ya baca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian ya langsung aja lompat ya ke surat pendek setelahnya, kan lupa gitu Pak ya. Nah, maka satu makmum mengingatkan dengan mengucapkan amin ya qaulan wahidan, ya satu kata saja. Ya jadi nggak mesti bareng-bareng kata beliau gitu. Naam. Wa in amana al-imamu jahran fal jadid annahu la yajrul ma'muma. Ini Pak ya. Kalau seandainya imam ya mengucapkan amin secara jahar ya, secara keras, fal jadidu maka pendapat yang baru. Ini al-qaulul jadid. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu Pak banyak sebenarnya perselisihan gitu ya. Jadi antar mazhab, di dalam mazhab pun terkadang ada perselisihannya gitu Pak. Ya ada dalam mazhab Syafi'i itu al-qaulul qadim ya, pendapat lama ya, ketika Imam Syafi'i di Basrah ya, di Irak ya. Kan Imam Syafi'i kan hijrah beliau. Ketika di Irak itu ada sebagian kaum muslimin ya kan yang membuat cara ibadah menggunakan musik ya, maka Imam Syafi'i mengatakan saya tinggalkan Irak ya, karena ada sebagian kelompok ya kan yang mana mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan dan mendekatkan diri mereka dengan alat-alat musik gitu kan. Akhirnya beliau pindah ke Mesir. Jadi pendapat-pendapat beliau ketika di Irak tersebut dikumpulkan oleh muridnya, itu dinamai dengan al-qaulul qadim, pendapat lama. Kemudian ketika di Mesir dia berubah ijtihad beliau. Ya kan? Nah ini. Ya, jadi kata Imam Ibnu Katsir ini pendapat baru ini. Kalau seandainya imam menjaharkan amin, maka makmum tidak menjaharkan. Ini kata Imam Ibnu Katsir, karena beliau ya ulama bermadzhab Syafi'i juga, tentu beliau tahu gitu Pak ya. Ya. Kemudian ini juga selaras dengan mazhabnya Abu Hanifah ya, sama ya, wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa riwayatun an Malikin. Ini adalah mazhabnya juga Abu Hanifah, kemudian satu riwayat dari mazhab Imam Malik. Jadi mazhab ini banyak riwayatnya. Dalam riwayat yang ini seperti ini pendapat Imam Malik ya. Dalam riwayat yang lainnya seperti ini pula gitu. Ya, jadi memang untuk mengatakan ini suatu pendapat dalam suatu mazhab tertentu butuh pembelajaran Pak. Butuh mutolaah ya. Butuh penelitian gitu. Boleh jadi itu hanyalah pendapat person dari ulama mazhab, tidak mewakili kesimpulan ulama mazhab itu kan gitu. Namun yang paling benar tentulah pendapat imam mazhabnya sendiri dari kitab induknya gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, jarang sekali kitab yang dipelajari. Karena berbagai alasan ya, karena itu sangat sulit sekali ya. Ibarah-ibarahnya tinggi ya, butuh kita mempelajari kitab-kitab yang sederhana dulu gitu kan. Kitab-kitab yang tipis dulu ya. Namun ya itu semua tentu membutuhkan waktu yang lama gitu. Untuk menyelesaikan satu kitab butuh ya waktu yang cukup lama gitu ya. Barulah sampai kepada kitab-kitab yang selanjutnya di dalam satu mazhab tertentu. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mazhab itu sendiri banyak ya terjadi khilaf dan perselisihan ya. Bahkan Imam Nawawi saja, salah seorang ulama yang terkemuka ya, kerap sekali beliau berbeda pendapat dengan Imam Rafi'i. Ini sama-sama dalam mazhab Syafi'i gitu. Makanya ulama dalam mazhab Syafi'i terkadang membuat kaidah kalau seandainya berselisih antara Nawawi dan Rafi'i, maka yang didahulukan adalah pendapat Imam Nawawi. Itu kan pendapat juga gitu kan. Iya. Sampai-sampai ada juga ya sebagian ulama mazhab Syafi'i yang tidak suka dengan Imam Nawawi. Mereka mengatakan Imam Nawawi itu kuat pendapatnya min jihatid dalil, dari sisi pendalilan kuat ya. Walakinnahu dhaifun min jihatil madhab gitu ya.
Nah, namun dalam sisi mazhab dia lemah. Terkadang karena dia banyak menyelisihi mazhab Syafi'i tersendiri kan seperti itu. Ini banyak sekali ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bermazhab itu bukanlah sebuah kewajiban, dia boleh Pak ya. Sebagai metode pembelajaran fikih nggak apa-apa ya. Kita belajar fikih dulu dengan lewat satu mazhab ya, mazhab Syafi'i. Namun yang tidak boleh adalah menjadikan mazhab itu bak Al-Qur'an dan sunnah. Ya kan? Perkataan ulama mazhab itu seperti perkataan Nabi ya. Yang dianggap maksum suci, yang seolah-olah tidak pernah salah, sehingga mazhab yang lain tidak diterima, ya kan? Nah, maka saya sendiri lebih memilih ya kan pendapatnya ulama muhakkik ya, ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-Sun'ani, ya kan mereka adalah ulama-ulama yang tidak terikat dalam satu mazhab tertentu, akan tapi mereka mempelajari seluruh mazhab. Kemudian mereka mempelajari usul fikih, di situ mereka bisa mentarjih gitu ya, menguatkan pendapat imam mazhab yang sesuai dengan dalil kaidah-kaidah usul fikih yang mereka pelajari, sehingga itu yang diambilnya gitu. Kalau di Indonesia ya seperti organisasi Muhammadiyah itu kan memakai sistem seperti itu, mentarjih. Ya kan kalau di Arab Saudi ya kan para ulama-ulama kita seperti itu semuanya, tidak ada yang fanatik dalam satu mazhab. Ya kan Imam Ibnu Utsaimin ya, banyak pendapat beliau yang menyelisih mazhab beliau Hambali, karena beliau melihat pendapat suatu mazhab itu lemah dalilnya gitu. Jadi pendapat mazhab itu nggak maksum ya Pak ya, terkadang benar gitu. Kita ambil yang benarnya gitu. Di mana kita tahu benar salahnya Pak Ustadz, itulah kita belajar Pak ya. Ya, makanya kita belajar usul fikih ya kan, kita belajar ilmu bagaimana dibangun hukum-hukum fikih itu. Ulama ini mengatakan ini sunnah apa? Kenapa bisa sunnah gitu? Bagaimana sistem pendalilannya, istidlalnya bagaimana? Istinbat hukumnya seperti apa? Ini ada ilmunya Pak. Ya dalam ilmu usul fikih namanya, kita belajar bahasa Arab dulu, ini wajib ya, kita belajar usul fikih. Kemudian setelah itu kita pelajari mazhab semuanya. Maka ada istilahnya ilmu muqaranatul mazahib, ilmu perbandingan mazhab. Ya kalau di Madinah ya, di Jamiah Islamiyah di Madinah itu nggak ada mazhab tertentu yang dipelajari, karena para mahasiswa itu belajar muqarrarnya, diktat buku yang dipelajari adalah perbandingan mazhab gitu Pak ya. Ya ada pendapatnya dalam mazhab Syafi'i, ada juga dipelajari 4 mazhab itu, bahkan 5 mazhab. Ada mazhabnya Imam Abu Hazm. Sebenarnya mazhab itu banyak ya Pak ya, ada mazhabnya Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri ya kan, kemudian mazhabnya Hasan Al-Basri, banyak ya. Namun yang populer ya kan adalah 4 mazhab itu, seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ya, mazhab itu bukanlah aliran agama, bukan Pak ya. Ya artinya orang yang bermazhab tertentu ini alirannya, enggak Pak ya, karena mazhab itu hanyalah metode Pak ya, mempelajari ya ilmu fikih ya, karena memang mazhab-mazhab yang berkembang itu kan dalam masalah fikih gitu ya, dalam masalah fikih ya, bukan aliran gitu Pak ya, bukan firqah ya. Berbeda nantinya dengan Khawarij, Murji'ah, ini kan firqah sekte dalam Islam gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Hambali ya kan, mazhab Maliki, mazhab Sufyan Ats-Tsauri ya kan, mazhab Hasan Al-Basri ya kan, mazhab Imam Wahab bin Munabbih kan, kemudian imam-imam yang lainnya itu ya bukan aliran gitu Pak ya. Itu adalah metodologi di dalam mempelajari fikih, karena mereka mungkin belajar lewat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid ya, beliau mengatakan saya belajar dengan Imam Syafi'i, saya berpendapat seperti Imam Syafi'i, dan dalil-dalilnya saya mempelajari dari Imam Syafi'i. Berarti dia mengatakan saya bermazhab Syafi'i, seperti itu ya kan, bukan suatu aliran. Itu yang harus kita pahami ya. Karena sekarang orang salah paham ya, saya ini Syafi'i katanya kan, yang lainnya salah ya apa gitu, nggak ada seperti itu apa ya. Yang satunya mengatakan saya Hambali ya, ini nggak boleh, fanatik mazhab itu yang tidak boleh, karena memang terjadi Pak ya. Bahkan di masa Syekhul Islam ya Muhammad bin Abdul Wahhab dahulu ya kan, setelah beliau menyatukan mazhab-mazhab ini, antar mazhab itu bahkan fanatiknya luar biasa Pak. Antar yang bermazhab Syafi'i nggak mau sholat di belakang imam yang bermazhab Hambali. Sebaliknya orang yang bermazhab Hambali tidak mau menikahkan anaknya dengan orang yang bermazhab Hanafi. Nauzubillah dahulu. Maka datanglah beliau melakukan tajdid, perbaharuan ya kan. Maka beliau menjelaskan bahwasanya mazhab itu bukanlah golongan ya, bukanlah aliran dalam Islam. Dia adalah metodologi pembelajaran agama saja.
Kalau orang yang belajar metodologinya lewat Imam Syafi'i, dia menisbahkan dengan mazhab Syafi'i dan seterusnya gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kenapa ya dalam pendapat yang baru ya kan dari mazhab Syafi'i, kalau seandainya imam itu jahar ya annahu la yajharul ma'mum, kemudian makmum itu tidak menjaharkannya, ya kan? Li'annahu dzikrun min adzkar, karena amin itu termasuk salah satu zikir dari zikir-zikir yang ada dalam agama ya. Fala yajharu bihi kasairil adzkaris shalah ya. Dia adalah bagian daripada zikir dalam salat, maka dia tidak dijaharkan seperti ya kan zikir-zikir salat yang lainnya. Wal qadim adapun pendapat yang lama, qaulul qadim ya kan, annahu yajharu bihi ya. Nah, pendapatnya berbeda, artinya makmum harus menjaharkan juga gitu. Dan ini sesuai dengan mazhab Imam Ahmad ya, wa huwa mazhabul Imam Ahmad ibn Hanbal wa riwayatul ukhra. Kemudian dalam satu riwayat yang lain gitu kan, an Malikin, dari Imam Malik ya, lima taqaddam, seperti yang telah kita jelaskan ya. Hatta yartajjal masjid, sampai bergetar masjid ya. Ini adalah penggalan dari hadis yang sebelumnya ya kan, bahwasanya ketika imam mengucapkan amin, kemudian makmum mengikuti mengucapkan amin, maka Nabi mengatakan hatta yartajjal masjid, sampai bergetar masjid ya kan. Walana qaulun akhar salisun, kemudian bagi kami ada pendapat yang lain, yang ketiga gitu. Jadi pendapat yang ketiga kata beliau, annau idza kana al-masjidu saghiran, apabila masjidnya kecil, lam yajharil ma'mum, maka makmum tidak menjaharkan aminnya. Li'annahum yasma'una qira'atal imam, karena mereka mendengar bacaan imam. Kemudian wa in kana kabiran, kalau seandainya masjidnya besar, jahara liyuballighat ta'mina ya kan min man fi arja'il masjid ya. Kalau seandainya masjidnya besar, maka makmum menjaharkannya. Liyuballighat ta'mina ya kan, untuk menyampaikan amin itu kepada makmum yang berada di belakang di sudut masjid ya kan, yang paling soft, yang paling belakang gitu. Walhasil ini adalah pendapat ya madhab ya kan, melihat kepada situasinya. Namun kita kembali kepada hadis ya kan, kembali kita kepada hadis ya. Kalau seandainya ya iza ammanal imamu, kalau seandainya imam mengucapkan amin, maka Nabi mengatakan fa aminu, maka ucapkanlah amin ya. Ini sudah menjadi bagi kita landasan bahwasanya mengucapkan amin itu adalah hukumnya sunnah. Ya alhamdulillah, dari ini Pak, setelah kita bahas ini maka selesailah pembahasan daripada tafsir surah Al-Fatihah. Kemudian kita akan masuk sekarang pada tafsir suratil Baqarah ya, tafsir dari surat Al-Baqarah. Sebelum masuk kepada tafsir ini, penulis rahimahullahu taala memulai dengan menyebutkan keutamaan dari surah Al-Baqarah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, telah berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikru ma warada fi fadliha ya. Penjelasan tentang keutamaan dari surah Al-Baqarah. Rawa Ahmad wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i an Abi Hurairah, telah meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi kubur gitu. Jadi Rasulullah melarang Pak ya, melarang para sahabat. Ini enggak hanya para sahabat, larangan ini memang turunnya kepada para sahabat asbabul wurudnya, namun larangannya juga kepada seluruh umatnya, karena syariat Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Beda dengan syariat-syariat Nabi sebelum beliau yang hanya untuk kaumnya saja. Kalau syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa ini hanya khusus untuk Bani Israel. Namun kalau syariatnya Nabi Muhammad untuk seluruh manusia sampai hari kiamat ya kan, seluruh jenis manusia, tidak hanya bangsa Arab. Kan sekarang orang banyak alergi ya Pak ya, ya dikit-dikit ya Islam Arab ya,
Padahal Islam itu adalah untuk seluruh jenis suku, bangsa, kaum, ya. Ya. Bukan hanya untuk orang Arab gitu kan. Jadi syariat Islam itu untuk seluruh umat manusia. Bahkan untuk manusia yang di pedalaman pun ya wajib mereka mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum qubur. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kubur gitu. Fa innal baital ladzi yuqra fi suratul baqarati la yadkhuluhu syaitan. Karena rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Nah, ini Pak ya. Jadi ini menunjukkan kalau seandainya ada rumah yang sudah lama tidak ditempati Pak. Nah, dalam hadis yang lain ya Nabi mengatakan kalau rumah yang tidak ditempati itu menjadi sarangnya jin gitu. Makanya Pak kalau Bapak punya banyak rumah itu ya jangan dibiarkan begitu saja Pak ya. Iya. Ya kalau seandainya Bapak nggak mau mengontrakan ya cari amal ya. Dijadikan rumahnya rumah tahfiz, Masya Allah ya. Selama rumah Bapak dipakai ya kan, ada orang mengaji di dalamnya, selama satu huruf yang dia baca dari Al-Quran mengalir juga sama Bapak ya kan. Orang yang mewakafkan rumah untuk ya kan untuk beribadah orang di dalamnya ya kan. Nah, sekarang kan banyak kaum muslimin yang suka ya kan membuat aset gitu katanya, rupanya ditumpuk-tumpuknya rumahnya ya. Enggak diuni-uni Pak. Nah ini tabzir juga itu Pak ya. Kalau akan ditanya oleh Allah ya, betapa banyak saudara kita yang enggak ada rumah, antum banyak rumahnya, kenapa kok enggak ya kan ditumpangi kan gitu yang enggak punya rumah gitu. Kan seperti itu ya. Jadi rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki syaitan. Jadi kalau seandainya kita baru pindah rumah mungkin ada gangguan-gangguan syaitan ya, jin-jin kafir ya, maka salah satu tipsnya Bapak Ibu ya bacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Karena dalam salah satu utamanya itu Pak ya bisa mengusir syaitan gitu. Wa qala Tirmizi, kemudian Imam Tirmizi mengatakan hasanun sahih ya, hadisnya ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Wa rawa Abu Ubaid an Abdullah yakni Ibnu Mas'ud, dan telah meriwayatkan Abu Ubaid dari Abdullah ya. Abdullah di sini adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ya. Qala ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan innasyaitana yafirru minal baiti yusamma'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu kabur Pak ya. Sesungguhnya syaitan itu lari ya kan, dari rumah yang didengarkan, artinya dibacakan gitu ya, di dalamnya surah Al-Baqarah ya. Dalam hadis ini menggunakan kata ya, kata asma'a yusma'un ya, yusma'u ya, diperdengarkan gitu ya, di dalamnya surah Al-Baqarah ya. Maka yang diperdengarkan itu maksudnya apa ya, boleh diperdengarkan dengan kita baca langsung, namun ya ini mengisyaratkan boleh juga ya Pak ya kalau seandainya kita putar morotal gitu kan. Karena dalam redaksi hadisnya diperdengarkan, jadi diperdengarkan umum ya Pak ya. Boleh kita yang baca kita memperdengarkan ke jin itu kan. Boleh jadi juga kita putar murotal Al-Quran surah Al-Baqarah gitu. Maka syaitan yafir ya Pak, lari kabur ya dari rumah yang diperdengarkan di dalamnya surah Al-Baqarah. Warahu Nasa'i fil yaumi walailah. Kemudian Imam An-Nasai kan beliau punya buku ya Pak ya, adab-adab sehari semalam ya. Adabun fil yaumi walailah ya, adab sehari semalam gitu. Ya. Beliau meriwayatkan sebuah hadis ya dalam kitabnya itu, wa akhrajahul Hakim, kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak ya, fi Mustadrakihi, dalam kitabnya Mustadrak. Wa qala, lantas beliau mengatakan sahihul isnadi ya, hadisnya sahih sanadnya. Walam yukhrijahu, akan tetapi ya mereka berdua tidak mengeluarkannya ya. Akan tapi mereka tidak mengeluarkannya ya, namun ya hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Sahal bin Sa'din, dari sahabat Sahal bin Sa'ad ya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in sanaman ya.
Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada puncaknya gitu ya. Ada ujungnya gitu ya. Kalau diibaratkan dengan pohon ya, ada ujungnya gitu ya. Puncaknya itu dahan yang paling ujung gitu. Wa inna sanamal Qur'ani al-Baqaratu, dan puncaknya Al-Qur'an itu adalah surah Al-Baqarah. Wa inna man qara'aha, dan sesungguhnya siapa yang membacanya, yakni membaca surah Al-Baqarah tersebut, fi baitihi lailatan, di dalam rumahnya pada malam hari, lam yadkhulhu syaitanu salasa layalin, syaitan tidak akan memasuki rumahnya selama tiga malam. Jadi kalau kita baca ayat menurut riwayat ini dari sahabat Sahal bin Sa'ad ini, ya, kalau barang siapa yang membaca Al-Quran ya kan pada malam hari, maka dapat bonus 3 malam syaitan tidak memasuki rumahnya. Nah, namun yang lebih enaknya Pak kalau kita mampu gitu kan, ya, setiap malam gitu Pak. Jadi kalau 1 malam kita baca 3 malam syaitan kabur, kalau 2 malam 6, ya 6 malam gitu Pak ya. Ini hitungan matematikanya berdasarkan hadis ini ya. Wa man qara'aha fi baitihi naharon, dan barang siapa yang membacanya, yakni membaca surah Al-Baqarah di rumahnya pada siang hari, lam yadkhulhu syaitanun salasa ayamin, ya, syaitan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 hari ya. Jadi kalau 1 kali di siang hari ya kan, kita baca surah Al-Baqarah ya 3 kali siang ya kan, ya 3 hari ya kan, syaitan tidak akan memasuki rumah kita. Ini keutamaannya Pak ya. Ya kalau seandainya kita baca ini dengan mengharapkan keutamaan ini boleh Pak, karena ada hadisnya sahih ya. Tapi kalau seandainya kita mencari-cari keutamaan, yuk kita baca surat Al-Waqi'ah ya sebelum tidur ya, keutamaannya bisa rezekinya Masya Allah melimpah ruah Pak ya. Nah, maka ini butuh dalil ya. Dalil yang menunjukkan kepada keutamaan surah Al-Waqi'ah tersebut sahih atau tidak gitu. Jadi kalau seandainya hadisnya tidak sahih, apalagi palsu ya Pak ya, maka tidak kita yakini seperti itu. Namun kalau seandainya kita baca nggak apa-apa juga, namun niat kita tidak meyakini keutamaan yang tidak ada dalilnya tersebut. Namun secara umum Al-Quran itu banyak keutamaannya. Di antaranya ada pahala yang sangat banyak. Man qara'a harfan min kitabillah falahu, ya kan, asyru amsalihah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, ya semua Al-Quran, surat Yasin kah itu, surah Al-Kahfi kah itu, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Muluk, semuanya Pak ya, surah Al-Ikhlas, apapun itu Pak ya, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, semua surah dari Al-Quran, seluruh ayat dalam Al-Quran, falahu asyru amsalihah, dia akan mendapat 10 kali lipat ya kan, dari pahalanya. Iya, 1 kebaikan dari pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 10 gitu. Bahkan alif lam mim itu tidak dihitung 1 ayat ya Pak ya. Tidak dihitung 1 huruf, afwan. Alif lam mim itu tidak dihitung 1 huruf. Akan tetapi lam 1 huruf ya kan, mim 1 huruf ya kan. Ya, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi sudah 3 huruf ya, kali 10 Pak ya, sudah 30 gitu. Kalau sempat kita baca 1 juz ya Pak ya, berapa huruf gitu kan, kali aja Pak ya, itu pahalanya ya, itu pahala keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita ikhlas ya membacanya karena Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani, kemudian Imam At-Tabrani telah meriwayatkan, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban fi sahihihi, dalam sahihnya, wa Ibnu Mardawai, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawai ya. Jadi hadis yang di atas ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawai. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa qad rawat Tirmizi wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah taqala, dan telah meriwayatkan Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, demikian pula Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san wa huwa dzau adadin ya. Suatu ketika Rasulullah pernah mengutus utusan ya,
bala tentara perang ya, mengutus untuk berperang. Wa huwa dzau adad yang mana jumlah tentara itu banyak gitu ya. Istilah dzau adad itu memiliki jumlah yang banyak gitu Pak. Fastaqra'a kullu wahidin minhum, kemudian Nabi meminta mereka untuk membaca Al-Qur'an dan meminta satu-satu dari mereka para tentara itu untuk membaca Al-Qur'an. Ayo Pak ya. Jadi ini agak panjang ya cerita dalam hadis ini. Ya karena waktu Isya telah masuk, insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya ya. Baik. Wa ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baik, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lanjutkan riwayat yang kita sebutkan tadi. Jadi dalam riwayat ini dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'asa Rasulullah sallallahu ba'san wa huwa dzau adadin. Rasulullah pernah mengutus ya sejumlah dari pasukan perang. Kemudian Rasulullah meminta mereka untuk membaca Al-Qur'an. Fastaqra'a kullu wahidin minhum, yakni ma ma'ahu minal Qur'an ya. Jadi Rasulullah meminta setiap dari mereka apa yang mereka miliki dari Al-Qur'an. Yakni Rasulullah meminta mereka untuk membaca Al-Qur'an. Ya, jadi ya para pasukan Rasulullah, para tentara Islam di zaman Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang ahlul Quran gitu Pak ya. Iya. Fa'ata ala rajulin min ahadisihim ya, min ahdasihim sinnan ya. Fa'ata ala rajulin min ahdasihim sinnan. Kemudian Rasulullah menemui laki-laki yang paling muda usianya. Faqala, lantas Nabi bertanya, ma ma'aka ya fulanu? Faqala ma'iya kadza wa kadza wa suratul Baqarah. Apa yang kau miliki dari Al-Qur'an wahai si fulan? Lantas ya sahabat ini yang tentara yang paling muda usianya ini mengatakan, saya memiliki begini dan begitu ya. Dan saya juga menghafal surah Al-Baqarah. Faqala, kemudian Nabi bertanya lagi, ama'aka suratul Baqarah? Apakah engkau memiliki surah Al-Baqarah? Artinya apakah bersamamu? Artinya apakah engkau memiliki surah Al-Baqarah? Yakni menghafalnya gitu. Qala na'am. Lantas anak ini mengatakan, pemuda ini mengatakan, tentara yang termuda usia ini mengatakan, iya. Qala, lantas Nabi berkata lagi, idhab fa anta amiruhum. Pergilah, sesungguhnya engkaulah pemimpin mereka ya. Jadi batasan pemimpin itu ya kan berdasarkan hadis ini Rasulullah memilih untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi ketua yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya gitu. Yang paling hafal terhadap Al-Qur'an gitu. Faqala rajulun min asyrafihim, kemudian berkata salah seorang laki-laki dari orang-orang yang mulia di antara mereka, yakni petinggi lah gitu ya, petinggi dari tentara Islam waktu itu ya. Wallahi ma mana'ani an ata'allama al-Baqarah illa anni khashitu alla aquma biha. Dia mengatakan, demi Allah, ma mana'ani, tidaklah aku terhalangi an ata'allama al-Baqarah, dari mempelajari surah Al-Baqarah, illa anni khasyitu alla aquma biha, kecuali saya khawatir ya untuk tidak dapat mengamalkannya gitu. Nah, jadi seorang dari pasukan itu mengatakan, ya saya tidak mempelajari surah Al-Baqarah karena saya khawatir ya Rasulullah, kalaulah seandainya saya tidak mampu untuk mengamalkannya. Karena memang seperti itu hadirin ya, para sahabat ya. Imam Ibnu Mas'ud juga mengatakan, kunna
la natajawazu an asyri ayatin minal qur'ani illa nafhamu ma'aniha wa na'mala bihi. Kami dahulu tidaklah mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, tidak lebih gitu ya. La natajawaz, ya. Kami tidak lebih mempelajari 10 ayat dari Al-Quran sampai kami memahami makna-maknanya dan sampai kami mengamalkan isinya. Gitu Pak ya metode para sahabat. Ya, jadi para sahabat ya mereka ketika membaca Al-Quran betul-betul direnungi, dipahami maknanya. Tidak hanya sekedar menghafal ya. Kalau sekarang kan enggak ya. Yang digalakkan bagus juga sebenarnya ya Pak ya. Namun untuk lebih bagusnya kan tentu kita harus memahami makna yang kita baca gitu. Karena kita khawatir seperti teman kita sebelah yang punya burung beo kan. Setiap kita assalamualaikum ya beonya ikut juga assalamualaikum gitu ya. Ya rupanya beonya ngikut aja, nggak tahu apa yang dibaca gitu. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Namun tidak apa-apa ya kalau anak-anak kecil ya kita suruh ngapal Quran bagus ya. Namun juga kita tekankan untuk mempelajari bahasa Arab ya, supaya dia bisa memahami isi dan kandungan Al-Quran tersebut dan supaya kemudian dia bisa mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran itu dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian Nabi lantas bersabda, ta'allamul Qur'ana waqra'uhu, pelajarilah Al-Quran. Jadi Nabi menyuruh mempelajari Al-Quran, mulai dari mempelajari cara membaca yang benar, tahsin ya. Kemudian mempelajari ya kan maknanya. Kalau kita bukan orang Arab ya Pak ya, kita mulai dengan melihat terjemahan itu minimal Pak ya, karena kita kan bukan orang Arab gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita mempelajari grammar ya, bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, nahwu sorof ya, supaya kita tahu makna-makna yang terkandung ya. Kita mempelajari bahasa Arab gitu, sehingga kita mengetahui makna-makna yang mendalam yang terkandung dalam bahasa Arab itu gitu. Karena ada ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan secara terlek dalam bahasa Indonesia ya. Ya, tentu orang yang memahami bahasa Arab lebih mengambil faedah ya dari hanya sekedar membaca terjemahan. Namun untuk pemula tidak apa-apa ya Pak ya. Kita ya minimal ya kita ketika baca Al-Quran kita lihat artinya Pak. Kita bisa mentadaburi maknanya gitu. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya mereka mempelajari makna Al-Quran dan mengamalkannya. Nabi mengatakan ta'allamul Qur'ana waqra'uhu, pelajari Al-Quran dan bacalah. Fa inna mathalal Qur'ani liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi kamathali jarabin mahsyuwin miskan yafuhu ri'uhu fi kulli makan. Karena sesungguhnya permisalan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya serta mengamalkannya ini kamathali jarab ya. Ini seperti bejana ya, seperti suatu tempat ya kan, mahsyuwin miskan yang penuh dengan minyak ya, minyak wangi, yang penuh dengan minyak miski gitu ya. Yafuhu ri'uhu fi kulli makan, yang mana semerbak wanginya itu meliputi seluruh tempat gitu ya, karena bau wangi. Jadi dipermisalkan oleh Nabi orang yang mempelajari Al-Quran serta membacanya dan mengamalkannya. Ini ada 3 hal, ada 3 komponen ya, mempelajarinya serta membacanya. Ada pula orang yang rajin belajar Al-Quran ya, tapi jarang sekali dibaca ya. Ya belajar tahsin ya kan, rajin sekali ya, tiba di rumah tidak pernah dibuka lagi Al-Quran ya Pak ya. Nah, itu nggak mendapatkan juga keutamaan ya Pak. Ini dalam hadis ini Nabi mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran, permisalan orang yang membaca Al-Quran, yang pertama membaca ya kan, afwan, yang pertama mempelajarinya, bagaimana mempelajari cara membaca dengan benar ya. Yang kedua membacanya ya, dibaca Al-Quran itu Pak ya, kemudian diamalkan. Kalau 3 hal ini kita lakukan, ini dipermisalkan oleh Nabi ya kan, kita itu seperti bejana yang penuh terisi minyak wangi. Kemudian minyak wanginya itu semerbak ya kan, bau wanginya itu keluar dari bejana ini dan meliputi ruangan yang ada di sekitar minyak wangi tersebut. Wa mathalu man ta'allamahu, dan permisalan orang yang mempelajari Al-Quran, fayarqudu, lantas dia tidur ya, tidur pegawainya Pak ya, tidak pernah dibacanya. Dia sudah pandai ini baca Qurannya, tajwidnya bagus ya, tahsinnya Masya Allah gitu kan, sudah pandai baca Al-Quran, nggak dibaca-baca Al-Quran, tidur aja dia ya.
wa huwa fi jawfi, sedangkan Al-Quran itu berada di hatinya. Jadi bahkan dia sudah hafal Al-Quran tapi tidak diamalkan Al-Quran itu Pak ya, nggak pernah lagi dibaca. Pas mondok saja dia rajin gitu misalkan ya kan, pas keluar mondok Allah ya dia bisnis lagi Pak ya, nggak ada waktu, tidak sempat baca Quran ya, banyak bisnis yang harus dia lakukan kan gitu. Ada dia sebagai yang hingga terkadang yang lebih parahnya lupa ya, karena Al-Quran itu butuh diulang-ulang supaya nggak lupa. Maka orang seperti ini kata Nabi, kama saliji robin ukiya ala miskin, ya, seperti bejana yang di dalamnya ada minyak wangi gitu ya, ada minyak wangi yang penuh tetapi tertutup bejananya itu Pak ya, tidak bisa dibuka sehingga tidak memberikan manfaat ya, tidak menyebarkan hawa wangi, bau wangi kepada ruangannya, dan dia juga tidak bisa mencium bau wanginya. Artinya tidak ada manfaatnya gitu Pak ya, tidak ada manfaatnya. Hadza lafzut Tirmizi, ini adalah lafaznya Imam At-Tirmizi. Summa qala, kemudian Imam At-Tirmizi mengomentari hadis ini, riwayat ini, hadza hadisun hasanun, ini adalah hadis yang hasan. Akan tetapi ya sebagian ulama hadis ya mendhaifkan hadis ini ya kan, diantaranya ulama kontemporer ya Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau termasuk ulama yang mendhaifkan hadis ini ya. Ala kulli hal ya kan, hadis ini kalau seandainya hanya sebagai motivasi ya kan, kemudian masih ada ulama yang menghasankannya ya, dan kita tidak mampu mengetahui alasannya Syekh Albani ya, boleh kita pakai hadis ini selama ini hanya sebagai keutamaan amal dan bukan sebagai sandaran hukum ya kan ya, karena ini hadis yang mukhtalaf fih ya, hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Ada ulama mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif ya, wallahu taala a'lam bisawab ya. Maka untuk itu Pak ya, di dalam masalah khilafiyah seperti ini ya, maka kalau seandainya kita tidak tahu alasan ya Pak ya, ulama misalkan ulama A mengatakan hadisnya sahih ya, apa alasannya kita nggak tahu, misalnya kita awam ya, ulama B mengatakan hadisnya dhaif ya, maka boleh kita memilih salah satunya selama kita nggak tahu alasannya. Tapi kalau kita tahu alasan ulama yang mengatakan dhaif itu, misalkan letak dhaifnya adalah ada perawinya misalkan yang terputus sanadnya, karena di antara kategori hadis sahih adalah hadis yang ya inqita'us sanad, terputus sanadnya, maka kita tentu mengambil pendapat ulama yang kita tahu alasannya kan gitu ya. Namun kalau kita nggak tahu misalkan alasannya, maka dalam masalah ini ya kita memilih salah satu pendapat ulama yang mensahihkan hadis ini, ataupun kita mengambil pendapat yang mendhaifkan kalau kita tidak tahu alasannya, tanpa kita menyalahkan pendapat yang menghasankannya atau yang mensahihkannya, karena memang masih dalam ranah ya ikhtilaf ya khilafiyah di antara para ulama, wallahu alam bisawab ya. Mungkin ya sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini ya. Mungkin sebelum saya tutup ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu ikhwah akhwat sekalian ya, ada yang ingin bertanya seputaran materi yang kita bahas. Kalau seandainya kita ada ilmunya, insyaallah kita berbagi di majelis kita di malam hari ini, maka untuk itu kami persilakan ya. Ya Pak ya. Ya. Iya. Buka aja Pak. Buka aja nggak apa-apa ya sebenarnya. Ya. Ya. Iya Pak ya. Membaca amin Pak. Amin ya. Iya. 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 Bagaimana dengan orang yang mendengarkan tapi luar mendengarkan orang membaca Al-Fatihah kalau sudah iya. Iya, masya Allah ya, pertanyaannya tentang membaca amin di luar sholat ya Pak ya. Jadi setelah yang kita sampaikan tadi, menurut mazhab Syafi'i maka
disunahkan juga membaca amin baik itu di dalam solat maupun di luar solat. Kalau di dalam solat yang membaca amin itu adalah munfarid, dia solat sendiri dia baca juga amin ya Pak ya, atau dia sebagai makmum atau dia sebagai imam. Tapi kalau di luar solat yang membaca saja, karena memang posisinya bukan sedang solat gitu, dia saja, orang lain nggak usah gitu ya. Ya nggak usah orang lain baca amin ya, dia yang membaca saja yang disunahkan membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dia sendiri bilang amin ya. Ya karena memang kalau yang membaca yang sama-sama itu memang dalam sholat ya Pak ya, bagi makmum dan imam gitu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, ada yang lain Pak? Iya, kalau tidak ada ya kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.